Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Febri Damayadi dari Universitas Pelangkaraya PPL 2. Pada pagi hari ini kita belajar mata pelajaran korespondensi kelas 10 OTKP. Langsung saja ke topiknya. Bab 2, komunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Kompetensi dasar 3.3 menerapkan komunikasi telepon bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. 4.3 melakukan komunikasi telepon bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Indikator pencapaian kompetisi 3.3.1 menjelaskan pengertian komunikasi melalui telepon menggunakan bahasa Inggris. 3.3.2 memahami teknik penerimaan panggilan telepon masuk dalam bahasa Inggris. 3.3.3 mengetahui manfaat melakukan komunikasi telepon menggunakan bahasa Inggris. Tujuan pembelajaran: yang pertama, memahami konsep menelpon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Kedua, menerapkan konsep menelpon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Dan yang ketiga, melakukan langkah menelpon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Ya, kita memasuki materi. Yang keempat, pengertian komunikasi melalui telepon menggunakan bahasa Inggris. Komunikasi telepon dalam bahasa Inggris merupakan komunikasi telepon yang baik penelpon maupun penerima teleponnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa tuturan untuk menyampaikan maksud atau pesan. Pada dasarnya, komunikasi bahasa Inggris tidak banyak berbeda dengan komunikasi bahasa Indonesia. Tata cara mulai dari pengucapan, salam, memberi jawaban kepada penelpon, hingga menyambungkan telepon kepada pihak yang dituju cenderung sama untuk meningkatkan kepercayaan diri penelpon atau penerima. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penguasaan bahasa dan tata bahasa, yaitu memperbanyak perbendaharaan kata atau vokabulari akan semakin meningkat kemampuan dan kepercayaan diri. Yang kedua, jaga etika berkomunikasi dalam menelpon, yaitu petugas menerima telepon adalah duta atau wakil perusahaan atau organisasi. Oleh sebab itu, petugas penerima telepon harus menyadari bahwa pelayanan yang diberikan akan berdampak bagi perusahaan atau organisasinya. Yang ketiga, gunakan suara terbaik. Dalam melakukan komunikasi melalui telepon, hendaknya selalu gunakan suara yang ceria dan menyenangkan atau suara tersenyum. Penelpon akan merasa dihormati dan dihargai jika Anda menjawab dengan suara yang menyenangkan. Yang keempat, layani keinginan penelpon. Berikan perhatian yang maksimal pada saat melayani penelpon. Hal tersebut bertujuan agar apa yang diinginkan oleh si penelpon dapat segera dipahami. Yang selanjutnya, yang ke-B, teknik menerima panggilan telepon masuk dalam bahasa Inggris. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat dilakukan ketika menerima panggilan telepon dalam bahasa Inggris. Yang pertama, mengucapkan salam dan sapaan. Dalam bertelepon harus diawali dengan mengucapkan salam dan sapaan. Sapaan dalam komunikasi juga diikuti dengan menyebutkan identitas penerima telepon dan instansi penerima telepon. Contoh sapaan pembuka percakapan bahasa Inggris sebagai berikut: Hello, SC Company here, atau halo dengan SC Company di sini. Yang kedua, good morning, Kalamaya Resto, Kintan speaking, how you can help you. Selamat pagi, Kalamaya Resto. Dengan Kintan di sini ada yang bisa saya bantu. Yang kedua, memberikan respon. Yang ke A, jika telepon ditujukan untuk penerima telepon, setelah pihak penerima telepon mengucapkan salam dan sapaan, dia akan mengutarakan tujuan menelpon. Berikut adalah contoh penggunaan kalimat yang akan diucapkan oleh penelpon. Good morning, I would like to book a table your restaurant for tonight. Atau selamat pagi, saya ingin memesan meja di restoran Anda malam hari ini. Selanjutnya, apabila penelpon telah menyampaikan pesanan, penerima telepon dapat langsung memberikan penjelasan terkait barang atau jasa yang dipesan. Yang ke-B, jika telepon ditunjukkan untuk atasan. Apabila telepon yang diterima ditunjukkan untuk atasan Anda, sebagai penerima telepon, berikut adalah contoh respon yang akan diberikan penelpon. Good morning, I am Chandra from TT Orik Indonesia. Can I speak to Mr. Christian? Atau selamat pagi, saya Chandra dari PT Orik Indonesia. Bisa saya bicara dengan Pak Christian? Yang pertama, apabila meminta waktu untuk konfirmasi, penerima telepon harus sigap dalam memberikan respon, yakni dengan meminta pihak penelpon untuk menunggu.
Anda sebagai penerima telepon saat meminta waktu untuk konfirmasi dahulu pada atasan, Anda dapat menggunakan beberapa contoh di bawah ini. Hold a moment please, atau tolong tunggu sebentar. Kedua, do you mind holding the line, atau maaf, dapat Anda menunggu sebentar. Selanjutnya, menyambungkan telepon kepada atasan. Ketika Anda sebagai penerima telepon menyambungkan telepon tersebut ke atasan Anda harus menjelaskan dengan tepat perihal identitas penelpon dan menanyakan apakah atasan Anda ingin menerima telepon tersebut atau tidak. Berikut contoh kalimat yang digunakan kepada atasan. Good morning, Mr. Bayu. You have a coming call from Mr. Dito from PT Indah Permai. Will you receive it? Atau selamat pagi Pak Bayu. Anda mendapat panggilan telepon dari pihak Pak Dito dari PT Indah Permai. Apakah Anda ingin menjawab panggilan ini? Dan yang ketiga, memberikan jawaban kepada penelpon. Selanjutnya, yang ketiga, menanyakan pesan dan nomor kontak penelpon. Ketika atasan tidak ada tempat atau tidak ingin menerima telepon, Anda dapat menanyakan apakah penelpon ingin menelpon kembali nanti. Berikut adalah kalimat yang dapat digunakan. Would you like leave of message? Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Why I have phone number please? Atau bolehkah saya meminta nomor telepon atau kontak Anda? Yang keempat, menutup telepon. Setelah menyampaikan pesan penelpon, ada hal yang harus dipastikan sebelum menutup telepon. Berikut adalah contoh kalimat yang bisa digunakan. Is here anything I can help you? Apakah ada hal yang dapat saya bantu? Itu. Yang kelima, mengalami masalah dalam bertelepon. Seperti masalah sambungan telepon yang tiba-tiba terputus, suara yang tidak jelas terdengar, atau harus bertelepon beberapa kali sebelum akhirnya telepon tersebut tersambung. Untuk melaporkan hal yang dialami dalam bertelepon, pihak yang mengalami masalah dapat melontarkan kalimat-kalimat berikut. Pertama, I got cut off, telepon saya terputus. Yang kedua, call you speak a little louder, it's a bad connection here. Atau apakah Anda dapat mengeraskan suara Anda? Jaringan telepon di sini tidak terlalu bagus. Yang ke-C, manfaat melakukan komunikasi telepon dalam bahasa Inggris. Selain memudahkan pekerjaan, komunikasi melalui telepon dengan bahasa Inggris juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan diri dan kompetensi berbahasa asing. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri penelpon dan penerima telepon. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan citra baik perusahaan di mata penelpon. Yang keempat, meningkatkan kesiapan dan menghadapi tantangan global seperti pasar bebas. Yang kelima, memudahkan kerjasama perusahaan baik dalam atau luar negeri. Baik, itu materi yang kakak sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih.